Salam jumpa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai analisis data kualitatif menggunakan software Vivo. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara mengimpor data ke dalam software Vivo, maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara mengcoding data yang tadi sudah kita impor. Nah, coding data ini merupakan hal yang paling penting di dalam analisis data kualitatif, karena ini merupakan intinya ya, inti dari segala analisis data ya yang dilakukan di dalam analisis data kualitatif itu intinya pada coding data ini. Nah, oke, di sini saya sudah punya data seperti ini ya. Data yang saya sudah impor berupa data wawancara ya, data wawancara. Lalu setelah itu data-data ini akan saya coding ya. Nah, untuk mengcoding data-data itu maka yang perlu dijadikan patokan adalah fokus penelitian kita atau pertanyaan penelitian kita. Jadi sebelum kita mengcoding, hal yang mestinya sudah kita siapkan adalah, atau yang sudah kita punya adalah, apa sih fokus penelitiannya, atau apa sih pertanyaan penelitian kita. Nah, kalau kita sudah punya pertanyaan penelitian atau fokus penelitiannya, maka akan lebih mudah kita untuk melakukan coding data. Tapi kalau kita tidak punya pertanyaan penelitian, itu kita akan susah gitu untuk mengcoding data kita. Codingnya itu mau kita bawa kemana gitu arahnya. Nah, wawancara ini adalah penelitian kualitatif deskriptif itu mengenai pembelajaran di kelas inklusi ya. Kelas inklusi itu kelas yang merupakan gabungan dari siswa yang normal dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi penelitian mengenai pembelajaran di kelas inklusi. Lalu salah satu pertanyaan penelitiannya adalah apa faktor yang menjadi faktor-faktor apa yang menjadi kendala ya, dalam pembelajaran kelas online, atau yang menjadi penghambat dalam pembelajaran kelas online. Nah, itu pertanyaan penelitiannya. Nah, setelah punya pertanyaan penelitian seperti itu, lalu sekarang kita melakukan coding ya. Jadi kita buka satu persatu hasil wawancara ini dan kita baca gitu. Kita baca untuk menemukan kata atau kalimat yang mengindikasikan bahwa itu adalah faktor yang menghambat pembelajaran kelas inklusi. Nah, yang pertama kita buka wawancara pertama, kita baca satu persatu ya, untuk menemukan frasa atau kalimat ya yang mengindikasikan bahwa itu adalah hambatan dalam pembelajaran kelas inklusi. Ini faktor-faktor apa saja yang menghambat. Jadi ternyata penelitinya itu sudah membuat pertanyaan begini, faktor-faktor apa saja yang menghambat Bapak dalam pembelajaran membaca puisi di kelas 5. Nah, lalu si gurunya menjawab ya. Jadi ini wawancara terhadap guru yang mengajar di kelas inklusi, dan juga terhadap kepala sekolah yang sekolahnya itu ada kelas inklusinya. Nah, ini wawancara terhadap guru kelas 5. Guru kelas 5 yang kelasnya itu kelas inklusi ya. Nah, lalu ini
faktor-faktor apa saja yang menghambat. Ternyata di sini gurunya menjawab, kendala utama bagi anak yang belum menguasai baca tulis yang bagus. Faktor utama membaca kelompok dan kendalanya membaca pada ABK. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa dari jawaban ini bisa dikatakan bahwa guru ini mengatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala pembelajaran di kelas ini adalah dari sisi siswanya sendiri, siswa berkebutuhan khusus itu, karena ternyata siswa berkebutuhan khusus itu belum menguasai baca tulis. Nah, itu salah satu kendalanya. Maka kita akan membuat code. Pertama-tama kita pilih coding, ini kan coding, lalu kita buat new code. Nah, new code ini misalnya saya tulis parent code-nya, ya ada parent code-nya itu adalah faktor penghambat belajar kelas inklusi, misalnya gitu ya. Nah, ini adalah parent code-nya yang nanti akan terdiri dari child code yang merupakan isi dari faktor penghambat ini. Nah, setelah kita membuat parent code seperti ini, lalu kita akan masukkan child code-nya, yaitu yang ini, kendalanya ya, isi kendalanya itu. Nah, ini saya sudah dapat satu kendala itu ini. Nah, kita akan buat code. Jadi saya highlight, saya blok semuanya. Saya blok semuanya. Nah, lalu cara code yang mudah yang menurut saya yaitu kita blok, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih code selection ya, lalu kita klik faktor penghambat sebagai parent code-nya, lalu kita pilih child code. Nah, di sini kita tulis faktor penghambatnya apa. Kalau ini ya berarti anak ABK, anak berkebutuhan khusus, belum bisa baca tulis. Nah, sudah ada satu ya, sudah ada satu child code. Nah, sekarang kita cari lagi, apakah orang tua wali dapat melakukan kerjasama yang baik dengan bapak ibu guru? Nah, ternyata jawabnya guru jarang di rumah, paling ketemu ke Priman Rabu, sedangkan Priman Rabu diwakilkan Bude. Nah, ini berarti dari jawaban ini mengindikasikan bahwa orang tua siswa berkebutuhan khusus ini itu sulit untuk melakukan kerjasama dengan guru. Nah, oleh karena itu kita akan buat code baru. Kita tulis, nah kita pilih code selection, kita pilih faktor penghambat, pilih child code, kita pilih orang tua ABK sulit bekerja sama. Nah, sudah. Lalu kita code selection. Nah, sudah masukkan. Nah, terus nanti setelah itu kita baca satu persatu untuk menemukan kata atau kalimat yang mengindikasikan adanya faktor penghambat. Nah, misalnya itu. Nanti buka lagi, bukan cara kedua, cari lagi ya, seperti itu. Nah, ini cara pertama code ya, cara pertama untuk mengcode data kita. Nah, cara yang kedua yang mau saya jelaskan di video ini adalah menggunakan code tematik. Nah, tapi code tematik ini biasanya, ini kalau menurut pengalaman saya itu dilakukan pada analisis media-media sosial ya. Analisis media sosial ya, itu lebih tepatnya ke analisis media sosial, atau misalnya analisis entah itu analisis novel atau analisis analisis film mungkin. Nah, itu paling tepat menggunakan code tematik itu. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan code tematik ini lewat analisis media sosial ya. Nah, saya akan buat file baru, proyek baru. Saya pilih new, saya save dulu, pilihnya media sosial. Nah, next project.
sudah. Sekarang saya akan mengimpor media sosial ya, data media sosial. Itu yang saya ambil dari Twitter ya. Saya ambil dari Twitter, tadi sudah saya caption. Itu Twitter, salah satu trending topik di Twitter itu tentang Ibu Puan Maharani. Nah, kita akan melihat kira-kira tema-tema apa ya yang berhubungan dengan Ibu Puan Maharani. Nah, kita kira-kira tema-tema apa yang berhubungan dengan Ibu Puan Maharani. Nah, karena itu saya impor, saya pilih and capture. Nah, ini saya sudah capture tadi Puan Maharani, trending topik hari ini, salah satu trending topik hari ini. Impor, saya impor, lalu kemudian nah ini sudah masuk ya. Nah, lalu kita lihat bahwa Twitteran ya tentang Ibu Puan Maharani itu begitu banyak ya, ada 2000-an. Kan tidak mungkin kita baca satu persatu seperti yang pertama tadi ya. Nah, cara yang paling mudah adalah kita buat quote tematik dari ini, dari data ini ya, quote tematik. Kira-kira tema-tema apa yang berhubungan dengan Ibu Puan Maharani ya, dari data ini. Nah, cara yang biasa saya lakukan itu, yang biasa saya lakukan, saya tidak tahu yang lain ya, tapi yang biasa saya lakukan itu adalah saya pakai menu explore ya, saya pakai menu explore, lalu saya ke word frequency. Nah, saya biarkan ini default, lalu saya pilih datanya, lalu saya run query. Nah, setelah saya run query akan muncul tuh kata-kata yang banyak gitu, kata-katanya banyak. Atau ini ya, atau misalnya display wordnya saya pilih 100 saja ya, supaya jangan terlalu banyak, 100. Saya run query lagi. Nah, akan muncul kata-kata ya, banyak seperti ini kata-katanya. Nah, saya akan pilih kata-kata yang kira-kira penting ya, penting yang bisa menjadi tema ya, tema yang penting dari yang berhubungan dengan Ibu Puan Maharani. Nah, HTTPS tidak mungkin dan tidak mungkin ya, dan ini kan kata sambung gitu. Misalnya digital. Nah, digital ini kalau cuma satu kata seperti ini, itu kita sulit mendapatkan clue-nya yang kira-kira berhubungan dengan Ibu Puan Maharani ya, tentang digital ini. Pasti kita mesti membutuhkan frasa ya, frasa, bukan hanya kata tapi frasa. Maka di sini saya akan coba cari frasa ya. Nah, saya pilih digital ini, saya klik kanan, lalu saya pilih run text query. Run text query, lalu saya pilih ini word tree. Nah, di word tree ini kita bisa menemukan frasa ya. Kita bisa menemukan frasa. Kita bisa menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain, dan itu bisa jadikan sebuah frasa. Nah, misalnya ini elektabilitas dengan digital. Nah, ini kan berarti hubungannya dengan elektabilitas digital dari Ibu Puan Maharani. Nah, kalau seperti ini kan jelas begitu kan, ada clue-nya, berarti ini berhubungan dengan elektabilitas digital dari Ibu Puan Maharani. Nah, oleh karena itu saya klik kanan lagi, saya pilih run text query. Nah, ini ya, search for elektabilitas digital. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul semua referensi-referensi yang berhubungan dengan elektabilitas digital. Nah, kemudian kita akan lihat di sini. Nah, di sini kita lihat misalnya ini, kalimat ini ya. Itu yang di highlight atau yang dibuat blok hitam itu hanya kata atau frasa elektabilitas digital. Sedangkan yang lain ya, kalimat-kalimat yang lain itu tidak. Ini berarti bahwa kalau ini kita langsung jadikan quote, maka yang di quote itu cuma frasa elektabilitas digital, sedangkan kalimat yang lain yang membentuk konteks dari elektabilitas digital ini tidak diikut sertakan. Nah, sedangkan kita menginginkan supaya semua kalimat ini ya, yang membentuk
konteks dari elektabilitas digital ini itu masuk di dalam code kita nanti. Nah, oleh karena itu, maka supaya semua kalimat itu masuk, maka kita bisa pilih menggunakan ini, split to, menggunakan split to ini. Nah, mengapa penting semua kalimat ini yang berhubungan dengan elektabilitas ini masuk? Supaya nanti, misalnya, kita nanti membuat cases juga ya, ketika kita membuat cases juga, nah saat kita mengeksplor atau memvisualisasi ya data kita, itu bisa dihubungkan antara cases ini dengan code kita. Nah, akan bisa dihubungkan. Tapi kalau misalnya kita hanya mengambil satu frasa ini tanpa mengikut sertakan kalimat yang bentuk konteks dari elektabilitas digital ini, maka saat kita mengeksplor atau memvisualisasi data kita itu akan sulit. Maka saya akan meng-highlight semua ini, frasa elektabilitas digital dan juga kalimat yang yang menghubungkan dengan elektabilitas digital ini. Nah, caranya adalah saya menggunakan split to ini. Lalu saya pilih broad context. Saya pilih broad context ya, sudah saya pilih broad context. Lalu kemudian saya run query lagi. Nah, di sini kita lihat semua kalimat ini itu akan masuk dalam code kita ya. Jadi tidak hanya frasa elektabilitas digital, tapi semuanya masuk kalimat ini. Nah, konteksnya juga masuk. Jadi bukan hanya frasanya, tapi konteksnya juga masuk. Nah, setelah itu saya pilih save result, lalu pilih save result, lalu pilih select. Saya akan buat ini kan jadi code, maka saya pilih code, lalu saya oke, lalu name-nya saya tulis elektabilitas digital. Nah, ini sudah jadi code. Oke. Kita tunggu karena memang banyak referensinya, jadi agak lama. Nah, ini sudah masuk code-nya. Nah, ini elektabilitas digital. Nah, sekarang misalnya kita cari lagi yang lain, misalnya hoax. Nah, hoax ini kan kalau cuma hoax begini, kita akan sulit ketemukan clue-nya ya gitu. Clue yang berhubungan dengan Ibu Puan Maharani. Kita membutuhkan frasa supaya clue-nya itu menjadi jelas gitu hubungannya dengan Ibu Puan Maharani. Maka saya pilih sama seperti yang pertama tadi. Saya klik kanan, saya pilih run text query, lalu saya pilih word tree. Saya lihat hoax ini dengan kata lainnya yang berhubungan dengan hoax. Oh, ternyata ini serangan ya. Saya bisa pilih serangan, jadi serangan hoax. Nah, ini kan jadi kan dengan frasa seperti ini, frasa serangan hoax ini kan tercapai gitu clue-nya itu, hubungannya itu bisa kita temukan bahwa mungkin saja ini berhubungan dengan serangan hoax terhadap Ibu Puan Maharani. Jadi kita menemukan temanya gitu. Nah, serangan hoax. Jadi saya ke serangan, saya pilih klik kanan, saya pilih run text query. Nah, lalu nanti akan muncul semua referensinya. Oke. Nah, lalu di sini kan kita lihat yang di blok hitam kan hanya serangan hoax. Sedangkan kalimat-kalimatnya yang lain kan tidak. Sedangkan kita membutuhkan semua kalimat ini karena dia punya hubungan dengan serangan hoax ini, ada konteksnya gitu loh. Nah, jadi saya pilih lagi split to, saya pilih lagi broad context, lalu saya run query lagi. Nah, saya run query lagi, lalu ini akhirnya semuanya kalimat-kalimat itu semuanya juga ikut ya, masuk gitu. Lalu saya pilih save result, saya pilih code karena saya menjadikan code, lalu saya pilih serangan, saya buat jadi serangan hoax. Nah, ini tema keduanya. Oke. Nah, jadi kita sudah menemukan dua tema gitu.
dua tema, yaitu elektabilitas digital dan serangan hoax. Elektabilitas digital yang berhubungan dengan Ibu Puan Maharani, lalu serangan hoax yang terkait dengan Ibu Puan Maharani. Nah, kita sudah menemukan dua tema gitu. Nah, selanjutnya ya kita cari lagi gitu, cari sampai menemukan banyak tema gitu ya. Lalu nanti tema-tema itu juga kita bisa hubungkan, kita buat menjadi beberapa tema lagi, bisa juga seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di video ini saya menjelaskan dua cara yang membuat coding. Nah, yang pertama coding untuk data berupa wawancara, lalu coding yang data berupa dari media sosial ya. Nah, oke, saya kira seperti ini video saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.